Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kabar antum sekalian? Alhamdulillah. Semoga terus diberi kesehatan oleh Allah, keistiqomahan dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk sama-sama menuntut ilmu, mempelajari agama Allah dan saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Kita berharap dengan majelis ilmu ini mendatangkan untuk kita sekalian ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat sering salam semoga terus tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian rutin di Masjid Al-Muttaqin di setiap pekan, Kamis pekan kedua dan keempat, yaitu membahas tentang kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita sama-sama mempelajari muqaddimah dari buku tersebut. Maka sekarang kita masuk di bab yang pertama atau dosa besar yang pertama sebagaimana dituangkan oleh muallif di sini. Qala al-muallif rahimahullah al-kabiratul ula, yaitu dosa besar yang pertama asyirku billahi ta'ala, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muallif atau pengarang buku ini menuangkan dosa besar yang pertama adalah dosa syirik, sebagaimana beliau mencontoh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, bagaimana didahulukan dosa syirik daripada dosa-dosa yang lain. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dosa-dosa, Allah sebutkan dosa besar yaitu dosa syirik terlebih dahulu, baru dosa-dosa yang lain. Begitupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan macam-macam dosa besar, maka beliau mendahului dengan dosa syirik. Maka muallif juga mencontoh seperti itu. Maka beliau tuangkan di bab yang pertama atau dosa besar yang pertama adalah dosa syirik. Kalau kita baca dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, alladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Ya, dalam surat Al-Furqan, alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang tidak menyeru atau tidak berdoa kepada selain Allah. Ini berarti orang-orang yang tidak berbuat syirik, ya. Kemudian baru Allah menyebutkan wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haq, dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa tanpa hak. Ini disebutkan urutan kedua. Sedangkan urutan yang pertama adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak menyeru, tidak berdoa kepada selain Allah. Kemudian baru disebutkan dosa berikutnya orang-orang yang tidak wala yaznun, orang-orang yang tidak berbuat zina. Atau dalam ayat yang lain Allah mengatakan qul ta'alu atlu alaikum ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dalam surat Al-An'am ayat 151. Yaitu Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, ta'alu, kepada orang-orang kafir itu, kepada ahlul kitab, kemarilah
akan aku bacakan apa-apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Apa yang diharamkan Allah kepada mereka atau kepada manusia sekalian? Alla tusyriku bihi syai'an, supaya tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Ini sesuatu yang Allah haramkan, Allah sebutkan paling pertama kali adalah alla tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baru kemudian Allah mengatakan wabil walidaini ihsanan, dan orang-orang atau berbuat baik ya, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Allah mengatakan la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqauda madhmuman makhdula, dalam surat Al-Isra ayat 22. Jangan kalian ya menjadikan untuk Allah itu sesembahan tandingan yang lain. Ya. Jadi Allah menyebutkan ya dosa besar berupa syirik ini terlebih dahulu, kemudian baru dosa-dosa yang lain. Begitupun kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengawali sebagaimana yang dibawakan oleh pengarang buku ini, ya ijtanibus sab'al mubiqat, ya jauhilah 7 dosa besar. Kemudian beliau awali dengan asyirku billah, ya berbuat syirik kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa beliau mengawali dosa ini atau dosa-dosa besar ini dengan dosa syirik? Karena meneladani Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Rasulnya dalam hadis-hadis beliau. Dan karena dosa syirik ini ya sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang terbesar adalah dosa syirik ya. Allah mengatakan innasyirka la dzulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Oleh karenanya ya kita perlu mempelajari tentang syirik atau mengetahui apa itu syirik, supaya jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan tersebut, atau supaya kita mendakwakan, memberitahukan kepada keluarga, kepada kaum muslimin secara umum betapa bahayanya dosa syirik tersebut. Karena sebagian orang menganggap remeh perbuatan syirik tersebut ya. Bahkan ketika kita mengkaji tentang syirik, sebagian orang tidak setuju, bahkan merasa risih ketika mendengar istilah syirik. Ketika membahas syirik ya, sebagian orang merasa risih, tidak setuju, tidak sepakat dengan pembahasan syirik. Bahkan ya sangat asing di masyarakat kita itu ketika menyebutkan kalimat syirik, seakan-akan orang itu takut ketika mengucap kalimat syirik. Padahal ini adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat berbahaya, yang akan mengancam ya pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Maka sangat perlu sekali kita mempelajari tentang syirik tersebut. Apalagi di zaman sekarang ya yang penuh dengan fitnah syubhat, di mana-mana kemungkaran ya mulai menunjukkan eksistensinya ya, para dukun dan seterusnya mulai nyata-nyata ya, mulai terang-terangan membela kemungkaran, membela kesyirikan, bahkan mulai memputarbalikkan fakta dan seterusnya. Kamilah ya dengan kesyirikan ini yang menyelamatkan NKRI, kamilah dengan kesyirikan ini yang mendamaikan masyarakat. Ketika terjadi bencana, kami yang turun duluan untuk mendamaikan dan seterusnya. Ini mulai membuat masyarakat kita seakan-akan percaya dengan perkara-perkara kesyirikan tersebut. Dan ini tentunya sangat berbahaya. Maka kita sangat ya perlu untuk mempelajari masalah kesyirikan ini supaya mendakwakan untuk masyarakat, dan jangan sampai kita sendiri terjerumus dalam perbuatan tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang tidak kenal dengan Nabi Ibrahim? Keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Bahkan Allah sebutkan, Allah gelari dengan Al-Hanif. Ya, Inna Ibrahim kana ummatan hanifam muslimau. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah orang umat, yaitu pemimpin, imam yang hanif. Banyak nabi-nabi itu yang hanif. Hanif itu artinya istiqomah. Ya. Tapi Nabi Ibrahim Allah gelari dengan Al-Hanif, karena keistiqomah Nabi Ibrahim itu berbeda dengan yang lainnya.
Nabi Ibrahim istiqomah di atas masyarakat ketika itu yang semuanya kafir. Hanya Nabi Ibrahim sendiri yang beriman. Hanya Nabi Ibrahim sendiri yang beriman menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masyarakatnya seluruhnya dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah. Sehingga kita sangat kenal ketika Nabi Ibrahim di Mesir, ya, sampai istrinya mau direbut oleh seorang raja karena begitu cantik istri beliau. Maka beliau dari zahirnya, lafaz ucapan beliau itu seakan-akan bohong. Beliau mengatakan, ini bukan istri saya, ini adalah saudari perempuan saya. Padahal itu istri beliau. Karena kalau beliau mengatakan ini istri saya, akan direbut oleh raja tersebut. Sehingga beliau mengatakan ini saudari perempuan saya. Bohong atau tidak? Secara zahir dari lafaz beliau seakan-akan itu sesuatu perkara yang dusta, berbohong. Tapi ini kata ulama bukan perkara yang bohong. Kenapa? Karena yang Islam ketika itu hanya beliau dan istrinya. Sehingga beliau mengatakan ini saudari perempuan saya, saudari sesama muslim. Bohong atau tidak? Tidak bohong. Jadi ini menunjukkan bahwasanya masyarakat ketika itu adalah musyrik, menyekutukan Allah. Hanya beliau dan istrinya yang beriman ketika itu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam yang seperti itu keistiqomahannya, beliau senantiasa berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari perbuatan syirik, menyembah berhala, menyekutukan Allah. Beliau berdoa, wajanubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku untuk menyembah berhala. Ini orang, ya, setingkat Nabi Ibrahim masih mau berdoa seperti itu untuk dijauhkan dari perbuatan syirik, untuk dijauhkan dari penyembahan kepada berhala. Apalagi kita yang keimanannya belum tentu sempurna, ya, kadang naik turun, ya. Maka sangat perlu untuk kita berdoa, ya, mempelajari tentang perbuatan syirik tersebut supaya kita menjauhi. Sebagaimana tujuan kita mempelajari buku Al-Kabair ini adalah supaya kita menjauhi dosa-dosa besar tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dosa syirik. Qala al-mu'allif, beliau mengatakan, wa huwa an taj'ala lillahi naddan atau niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan untuk Allah itu sekutu atau tandingan padahal Dia telah menciptakanmu. Wa ta'budu ma'ahu ghairahu min hajarin aw basharin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syai'in. Ya, jadi kata beliau, atau engkau menyembah bersama Allah juga menyembah kepada yang lain selain Allah, baik berupa batu, berupa manusia, atau berupa matahari, atau berupa bulan, atau berupa nabi, au syaikhin, atau berupa syekh, ya, guru, au jinnin, atau jin, au najamin, atau bintang-bintang, au malakin, atau malaikat, au ghairi dzalik, atau yang lainnya. Di sini beliau membawakan contoh-contoh, ya, ketika manusia itu menyembah kepada Allah juga menyembah kepada makhluk-makhluk yang disebutkan di sini. Karena sebagian manusia, ya, menyembah kepada Allah juga menyembah kepada yang lainnya. Jadi jangan dikira orang yang berbuat syirik itu tidak menyembah Allah. Orang yang berbuat syirik itu juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang berbuat syirik, di samping dia menyembah Allah, dia juga menyembah kepada yang lain. Ketika sholat benar-benar khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika sakit datang ke dukun. Ini berarti dia menyembah Allah, tapi giliran minta pertolongan datang ke dukun, minta kesembuhan datang ke paranormal atau para tidak normal. Ini orang-orang yang menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Giliran sholat benar-benar menghadap kepada Allah, khusyuk kepada Allah, tapi giliran, ya, datang hari tertentu melakukan ritual-ritual tertentu untuk persembahan-persembahan kepada berhala.
Giliran menyembelih kepada selain Allah, menyembelih untuk pohon beringin, menyembelih untuk pantai utara atau pantai timur, bukan pantai selatan ya. Ini namanya orang yang beribadah kepada Allah, tapi di samping itu juga menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep di dalam agama kita adalah semata-mata lillahi rabbil alamin, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan semua ibadah, semua sesembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep di dalam agama kita. Sehingga tidak ada konsep mendua di dalam agama Islam. Dan kalau kita membaca dalam surat Al-Ikhlas, ini konsep yang paling gamblang menerangkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak mau disekutukan, yang mana Allah tidak mau diduakan dengan sesuatu apapun. Allah ingin hanya Allah saja yang Maha Esa di atas segala sesuatu. Kalau kita baca dalam ayat yang pertama surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Esa. Kira-kira Esa dalam apanya? Esa apanya? Esa dalam segala sesuatunya ya, jadi Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Esa dalam segala sesuatunya. Contohnya apa? Allah Esa di dalam zatnya. Zatnya ya, ini maksudnya zat dalam bahasa Arab ya, bukan zat di dalam bahasa Indonesia. Kalau zat dalam bahasa Indonesia bisa macam-macam, zat cair, zat padat, zat ini, zat itu. Tapi zat dalam bahasa Arab artinya fisik barang tersebut, itu namanya zat ya. Jadi Allah Esa di dalam zatnya, sehingga membantah semua keyakinan-keyakinan yang mengatakan Allah itu lebih dari satu. Allah Esa dalam zatnya membantah semua keyakinan, semua kepercayaan yang mengatakan Allah itu lebih dari satu. Ini Esa dalam zatnya. Apakah ada keyakinan yang mengatakan Allah atau Tuhan itu lebih dari satu? Banyak ya. Tuhan ada dua? Ada keyakinan seperti itu? Ada ya. Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Lambangnya bagaimana? Bola kasti ya. Bola, kemudian tengahnya ada yin, ada yang ya. Nah ini yin ada yang ya. Ini seperti ini. Tuhan meyakini Tuhan itu ada dua, atau ada yang meyakini Tuhan itu ada tiga. Bahkan ada yang meyakini Tuhan itu ada banyak, bertuhan-tuhan. Disebutkan dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah bertanya kepada seorang musyrik ketika itu yang bernama Husain. Ya Husain, kam ta'budul yauma ilaha? Wahai Husain, berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini? Berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini? Husain mengatakan, ya, aku menyembah sab'an, menyembah 7 Tuhan dalam satu hari. Banyak sekali Tuhannya. Maka Rasulullah mengatakan lagi, kepada siapa kamu meminta ketika dalam keadaan butuh, dalam keadaan genting, dalam keadaan terdesak, terpaksa? Kepada siapa kamu meminta? Kata Husain, aku meminta yang di langit. Dan Husain sebelumnya mengatakan yang keenamnya itu ada di bumi, satunya ada di langit. Tuhannya yang 6 itu ada di bumi, yang satunya di langit. Dan ketika sedang butuh, sedang kepepet, yang diminta adalah yang ada di langit. Ini membuktikan berapa banyak Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ini baru dalam satu hari. Bagaimana kalau 1 minggu, 1 bulan ya? Bahkan masih banyak lagi ya. Setiap manusia menjadikan Tuhan sesuai dengan yang dia inginkan. Dan memang ini adalah fitrah manusia ya. Allah fitrahkan untuk mencari sesembahan. Allah fitrahkan kepada setiap manusia itu untuk mencari sesuatu untuk dia sembah. Sehingga kalau kita lihat dari zaman ke zaman ya, orang-orang ateis yang tidak mengakui Tuhan, pengikutnya itu sangat sedikit sekali. Orang ateis dari zaman ke zaman,
pengikutnya itu cuma sedikit orang. Tapi kalau penyembah ini, penyembah api, penyembah iblis, penyembah ini, pengikutnya bagaimana? Ratusan jutaan orang yang mengikuti sesembahan tersebut. Karena fitrah manusia adalah mencari Tuhan, mencari sesembahan untuk dia sembah. Kata para ulama, ketika manusia itu tidak mendapati, tidak menemukan Tuhan, sesembahan yang benar, dia akan menyembah kepada sesuatu yang paling buruk sekalipun. Kalau tidak dapat Tuhan yang benar, tidak dapat Tuhan yang hak untuk disembah, maka manusia bisa jadi membuat Tuhan yang paling buruk sekalipun. Menyembah monyet, ada seperti itu. Menyembah ular. Padahal ini hewan-hewan yang buruk, hewan-hewan yang berbisa, yang berbahaya. Itu pun disembah sama manusia. Dan masih banyak lagi ya, sesembahan-sembahan yang buruk ya, yang mereka persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah itu esa dalam zat, sebagai Tuhan, tidak ada ya Tuhan selain Allah. Zatnya cuma satu, tidak ada Tuhan dua, tidak ada Tuhan tiga, cuma satu zatnya. Kemudian Allah esa di dalam ya hak sebagai ilah. Allah esa di dalam hak untuk disembah. Tadi kul huwallahu ahad, esa yang pertama esa dalam zatnya, yang kedua esa dalam hak untuk disembah. Artinya apa? Allah itu satu-satunya yang berhak disembah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ketika sholat menghadap kepada Allah. Ketika menyembelih hewan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika minta pertolongan untuk kesembuhan, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika istighosah, isti'anah, dan minta apa saja, mintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ya hak esa dalam hak untuk disembah. Yang ketiga, Allah itu ya esa sebagai Rabb. Allah esa sebagai Rabb. Tidak ada sekutu, tidak ada kesyirikan, tidak ada kesamaan dalam Rabb. Hanya Allah saja sebagai Rabb. Apa maksudnya Allah saja sebagai Rabb? Kalimat Rabb ya, kalau diterjemahkan atau mengandung 4 makna sekurang-kurangnya kalimat Rabb tersebut. Ada yang pernah mendengar kalimat Rabb? Yang pertama maknanya adalah Al-Khaliq, yang menciptakan. Ketika ada kalimat Rabb berarti maknanya yang pertama pencipta, Allah yang menciptakan atau pencipta. Yang kedua maknanya Rabb adalah pemilik, Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Yang memiliki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pemiliknya adalah Allah. Yang ketiga, makna Rabb adalah pengatur. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur semuanya. Ini makna yang ketiga. Makna keempat, Rabb adalah yang menguasai. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, dan Allah yang menguasai semua itu. Ini makna Rabb. Berarti kalau Allah esa sebagai Rabb, maka hanya Allah satu-satunya yang menciptakan. Hanya Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Hanya Allah satu-satunya yang memiliki alam semesta ini. Hanya Allah satu-satunya yang menguasai alam semesta ini. Maka tidak ada istilah penguasa tempat ini adalah ini. Penguasa laut selatan adalah ini. Penguasa laut utara, penguasa gunung ini, penguasa tempat ini adalah ini. Tidak ada istilah seperti itu. Karena yang menguasai, yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah esa sebagai Rabb. Berikutnya Allah esa sebagai, atau Allah esa di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah esa di dalam nama-nama dan sifatnya. Allah itu memiliki nama yang semuanya adalah baik, yang kita kenal dengan Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada satupun sifatnya yang cacat. Semuanya sempurna. Nama-nama Allah pun sama, semuanya sempurna.
dan semuanya adalah husna, terbaik. Maka Allah esa di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada makhluknya yang memiliki sifat dan memiliki nama seperti Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Nama Allah adalah Al-Hayyu. Kemudian nama Allah yang lain As-Sami', nama Allah yang lain Al-Basir, dan masih banyak nama-nama lain. Kita ambil 3 contoh nama Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup. Baik. Ini maha hidup berbeda dengan menghidupkan ya. Kalau maha hidup artinya Allah itu hidup kebalikan mati, kebalikan musnah. Itu Allah maha hidup. Kalau menghidupkan kebalikan menghidupkan dan menciptakan ya, mematikan, menghidupkan, ini adalah perbuatan Allah. Tapi kalau Allah maha hidup, ini adalah sifat Allah ya, zat Allah, yaitu hidup, tidak mati. Tidak tidur, tidak mati, tidak ngantuk, ini zat Allah. Tapi kalau menghidupkan, mematikan, ini perbuatan Allah. Ya. Di antara nama Allah adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Pertanyaannya, apakah hanya Allah yang hidup? Manusia apakah tidak hidup? Manusia juga hidup. Berarti sama, Allah hidup dan manusia hidup. Sama atau tidak? Tidak sama. Hidupnya manusia dengan hidupnya Allah itu tidak sama. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah itu satu-satunya yang maha hidup. Apa maksudnya maha hidup? Yaitu tidak ada batasannya. Hidupnya Allah itu tidak ada batasannya. Baik batasan permulaan atau batasan terakhir. Kalau manusia hidupnya itu ada batasan permulaan, ada batasan terakhir. Batasan pemula contohnya apa? Kita bisa hadir di dunia ini ya, sesuai dengan tanggal lahirnya ya. Kita hidup di dunia ini, contoh seseorang lahir pada tahun 2021, berarti dia mulai hidup di dunia ini pada tahun tersebut atau pada tanggal tersebut dia dilahirkan di dunia ini. Sebelumnya dia di mana? Sebelumnya dia tidak ada, sebelumnya dia tidak hidup. Sebelum tahun 2021 manusia tersebut atau orang ini tidak hidup. Berarti permulaan dia baru ada ketika tahun 2021. Akhirnya kapan? Ya sesuai dengan ajalnya. Bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, bisa 60 sampai 70 tahun. Itu batas akhir. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala hidupnya tidak ada batasan permulaan. Artinya Allah ada dari zaman ajali, dari zaman awal ya, tidak ada manusia yang hidup sebelum Allah. Allah yang pertama kali hadir. Makanya nama Allah adalah Huwal Awwalu wal Akhiru. Allah lah yang maha awal, yang pertama kali. Sebelum Allah tidak ada sama sekali. Allah lah pertama kali. Ini tidak ada batasan permulaan atau tidak ada batasan akhir. Allah tidak ada batasan akhir ya, masa hidup Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hidup terus menerus, tidak ada batasan akhirnya. Inilah disebut dengan Allah satu-satunya ya, yang esa di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah satu-satunya yang hidup terus menerus, tidak akan pernah berakhir. Di antara contoh nama Allah yang lain tadi adalah As-Sami', yaitu maha mendengar. Manusia juga punya pendengaran. Ya, tapi apakah sama pendengaran manusia dengan pendengaran Allah? Jawabannya tidak sama. Seperti tadi, pendengaran manusia itu terbatas, sedangkan pendengaran Allah tidak terbatas. Pendengaran manusia terbatas dengan apa? Dengan jarak dan dengan volume. Ya Pak ya. Manusia tidak akan mendengar dengan jarak yang jauh. Ya. Bahkan yang hadir di sebelah sini tidak mendengar bisikan-bisikan yang sebelah sini. Begitupun sebaliknya. Karena pendengaran kita itu terbatas dengan jarak yang jauh, dengan volume terlalu besar, volumenya pun kita tidak mampu menangkap, terlalu kecil volumenya pun kita tidak bisa mendengar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala pendengarannya meliputi segala sesuatu ya,
yang volumenya kecil atau volumenya besar, jaraknya jauh atau jaraknya dekat, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Al-Basir, Allah Maha melihat. Penglihatan Allah tidak ada batasannya. Sedangkan penglihatan hamba-hambanya, penglihatan kita ada batasannya. Penglihatan manusia sangat terbatas. Hanya dengan kain yang tipis itu sudah membatasi penglihatan manusia. Tidak bisa menembus di balik kain tersebut. Apalagi menembus tembok yang tebal. Apalagi dengan jarak yang sangat jauh. Bahkan ketika berhadapan dengan sesuatu yang besar, yang cahayanya besar, yang mengalahkan lensa mata dari manusia, maka mata manusia tidak sanggup melihat itu. Ketika kita melihat matahari, karena cahaya matahari sangat besar, kita tidak sanggup, tidak kuat lensa mata kita untuk menangkap cahaya matahari, karena saking kuat cahaya tersebut. Ini sangat lemah penglihatan manusia. Namun penglihatan Allah Subhanahu wa taala ya meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang ada di dalam isi hati manusia. Ya, Allah tahu gerak-gerik ya lirikan mata orang-orang yang berkhianat. Allah tahu apa-apa yang disembunyikan di dalam dada, di dalam hati, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Esa di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi Allah itu tidak menerima disekutukan. Allah tidak menerima ya seseorang berbuat syirik kepada Allah, karena Allah telah menjelaskan Allah lah Maha Esa satu-satunya dan keesaannya itu dalam segala sesuatu. Tidak boleh ada yang menandingi, tidak boleh ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini konsep di dalam agama kita, yaitu tidak ada mendua di dalam agama Islam, tapi di dalam agama Islam hanya menyembah satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya beliau mengatakan, qala Allah taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik atau dosa menyekutukan dengan Allah, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Ayat ini merupakan ancaman dan peringatan yang sangat keras kepada kita semua, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat ini di dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid, di dalam judul atau bab al-khauf minasy-syirk, bab takut terhadap kesyirikan. Sedangkan ayat yang dibawakan atau ayat yang beliau tuangkan adalah ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 48. Kenapa ayat ini beliau golongkan atau beliau tuangkan dalam bab takut kepada syirik? Karena ketika kita membaca ayat ini, seharusnya kita harus takut dengan perbuatan syirik. Kita harus betul-betul waspada dengan kesyirikan. Kenapa kita harus waspada? Kenapa kita harus takut dengan kesyirikan? Karena innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Pertanyaannya, kalau Allah sudah tidak mau mengampuni, kira-kira siapa yang akan mengampuni? Kalau Allah tidak mau mengampuni kita, Allah tidak mau lagi mengampuni kita, kira-kira kepada siapa kita akan mencari ampunan? Apakah kita mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada Tuhan lain selain Allah sehingga kita mencari ampunannya? Jawabannya tidak ada. Hanya Allah Tuhan kita. Hanya Allah yang bisa memberikan ampunan. Tapi kalau Allah sudah tidak mau mengampuni, apakah ada kesempatan untuk bahagia? Apakah ada kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat? Jawabannya tidak ada. Karena Allah sudah tidak mau mengampuni. Ketika membaca ayat seperti ini, kita harus takut, kita harus waspada, dan kita harus benar-benar ya teliti di dalam perbuatan-perbuatan. Jangan sampai perbuatan tersebut mengandung kesyirikan.
Jangan sampai ya, hal-hal yang kita lakukan itu ada kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena ancamannya sangat besar. Allah tidak mau mengampuni kita. Dan Allah mengampuni selain daripada syirik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca ayat ini dan membaca beberapa ayat yang lain, seakan-akan seperti ada pertentangan. Di dalam ayat ini Allah mengatakan Allah tidak mau mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Sedangkan dalam beberapa ayat yang lain Allah mengatakan ya, jangan kalian la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah lah yang mengampuni semua dosa. Allah yang mengampuni semua kesalahan. Namanya jami'a, namanya semua, berarti kesyirikan termasuk dalam ayat tersebut. Allah yang mengampuni semua kesalahan, baik syirik atau selain syirik, termasuk dalam ayat tersebut. Tapi kalau dalam ayat ini Allah mengatakan Allah tidak mau mengampuni dosa syirik. Bagaimana untuk mengkompromikan dua ayat yang seakan-akan bertentangan ini? Kata para ulama, ayat ini berbicara dengan kejadian pada hari kiamat. Ayat ini berbicara tentang orang yang meninggal dunia, orang yang menghadap kepada Allah membawa dosa syirik. Ayat ini surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini berbicara tentang orang yang menghadap kepada Allah membawa dosa syirik. Ketika ada orang yang meninggal dunia menghadap kepada Allah dengan membawa dosa syirik, maka terkena ayat yang kita baca ini, yaitu tidak akan diampuni selama-lamanya dan dia akan kekal di dalam neraka. Sedangkan ayat yang lain tadi, yang mana Allah mengatakan Allah yang mengampuni semua dosa, ini berbicara tentang Allah itu menerima taubat. Allah menerima jika ada yang bertobat kepada Allah, meskipun dia punya dosa syirik, meskipun dia pernah menyekutukan Allah. Kalau dia mau bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan itu kalau selagi dia masih hidup, dia masih berada di dunia. Kalau dia sudah meninggal dunia, belum bertobat kepada Allah dari dosa-dosa syirik, maka terkena ayat dalam surat An-Nisa yang kita bacakan ini. Insyaallah bisa dipahami ya. Jadi secara zahir, secara nampak itu seakan-akan bertentangan, tapi tidak bertentangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah juga berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Surat Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka Allah akan haramkan kepadanya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Ini juga ancaman bagi kita sekalian dan peringatan yang keras. Barang siapa yang menyekutukan dengan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Kalau Allah sudah haramkan baginya surga, kira-kira mau kemana tempat kembalinya? Mau kembali ke antara surga dan neraka. Apakah ada tempat antara surga dan neraka? Atau tempat emperannya neraka gitu? Tidak ada. Tempat kembali nanti pada hari kiamat cuma ada dua, antara surga dan neraka. Kalau Allah sudah haramkan surga, maka siapa yang berani menghalalkan? Allah sudah mengharamkan, maka selamanya tidak akan pernah masuk surga. Kalau Allah belum haramkan surga, orang tidak berbuat kesyirikan, meskipun betapapun banyaknya dosa yang dia kerjakan, masih ada kesempatan untuk bisa masuk surga. Belum diharamkan surga untuknya. Tapi kalau sudah melakukan dosa syirik, meskipun sebelumnya dia sudah melakukan amalan yang besar, bahkan mungkin pernah berjihad di jalan Allah, tapi kalau sekali saja menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, fahabitat a'maluhum, maka amalan semuanya itu akan terhapus bagaikan api yang memakan kayu, memakan ranting yang kering.
Inilah bahayanya dosa syirik. Ketika Allah mengharamkan surga, maka tempat kembalinya tidak lain adalah wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Berikutnya, wa qala innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang besar. Wal ayat fi dzalika katsirah, dan ayat-ayat yang senada yang serupa dengan ini itu sangatlah banyak. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembah hanya kepadanya, namun dia menyembah kepada yang lain juga. Allah perintahkan kalau berdoa hanya kepada Allah, tapi ternyata dia berdoa juga kepada yang lain. Dia meminta pertolongan juga kepada yang lain, minta pertolongan kepada kuburan, minta pertolongan kepada pohon beringin, minta pertolongan kepada jin. Ini semua adalah dia telah berbuat zalim, ya. Karena Allah perintahkan berdoa hanya kepadaku, tapi dia malah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang sangat besar. Dan sebagaimana judul di atas atau sebagaimana pembukaan mu'alif di atas, wa antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Ini kan kezaliman. Allah sudah sangat baik. Allah sudah sangat baik memberikan karunia-karunia. Sangat baik memberikan nikmat-nikmat yang baik kita minta maupun yang tanpa kita minta, semua difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang baiknya apa Allah Subhanahu wa taala dengan kita? Namun dengan seperti itu nikmat-nikmat yang besar, balasannya adalah mereka menyekutukan Allah. Sudah dibaiki oleh Allah, sudah dikasih karunia oleh Allah, sudah diciptakan oleh Allah, dikasih kehidupan, dikasih udara, dikasih nafas oleh Allah, justru mereka malah menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang sangat besar. Kita ketika berbuat baik kepada orang lain, kemudian orang itu ya membalasnya dengan pengingkaran. Ketika kita baik, suka memberi kepadanya, membantunya, tapi dia malah menyebarkan fitnah di sana sini. Sudah dibantu, sudah ditolong, malah mungkin mencelakakan kita, ya. Maka apa reaksi kita? Tentu kita tidak suka, kita tidak setuju dengan perbuatan tersebut. Lalu bagaimana dengan Allah yang semua kebaikan Allah berikan, semua nikmat Allah berikan, ya, dari sejak kita lahir atau bahkan di dalam kandungan ibu, ketika anak itu lahir, yang mana dia tidak bisa apa-apa ketika lahir. Mau makan tidak bisa, apapun dia tidak bisa lakukan manusia ketika dilahirkan dari perut ibunya, tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang menolongnya? Siapa yang memberinya karunia? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati ibunya untuk menyayangi anak ini. Allah yang menghidupkan, ya, secara bertahap pertumbuhannya. Allah yang memberikan semuanya. Namun ketika manusia itu sudah besar, malah menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang sangat besar, ya, yang dilakukan oleh manusia. Maka insyaallah kita cukupkan pengajian sampai di sini karena sudah masuk waktunya. Akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang insyaallah. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan. Langsung saja ya kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.